Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Semoga Anda semua sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Nur Hidayat. Di video kali ini saya ingin memaparkan kepada Anda materi tentang menjawab pertanyaan dan menghapus keraguan-raguan. Materi ini penting karena bagi orang yang ingin sukses di bisnis NASA, keraguan-raguan akan bisnis ini akan menyebabkan Anda semakin lama suksesnya. Jadi kalau ada pertanyaan mengganjal, simak video ini baik-baik sampai akhir, siapkan catatannya dan konsentrasi terhadap materinya, sehingga setelah materi ini selesai, Anda tidak lagi memiliki pertanyaan yang mengganjal di dalam hati Anda. Oke, kita mulai. Saya mau bertanya kepada Anda, dengan adanya isu negatif tentang network marketing atau yang biasa disebut dengan MLM, kira-kira menurut Anda semua apakah merugikan atau justru menguntungkan? Jadi kan biasanya nama MLM itu buruk di mata masyarakat. Itu bagi Anda itu merugikan atau menguntungkan? Kadang-kadang itu ada yang mengeluhkan, wah ini gara-gara kita ikut MLM nih, dicap buruk sama masyarakat gitu ya. Nah ternyata ini dia jawabannya. Jika MLM itu punya isu yang positif atau bagus di mata masyarakat, maka dalam waktu relatif singkat seluruh dunia semuanya ikut MLM, sehingga Anda tidak kebagian. Begitu bangun tidur terus keluar rumah semuanya sudah gabung MLM. Nah sayangnya mereka itu bergabung tidak kepada Anda. Jadi tetap bagus kalau kemudian masyarakat melihat MLM itu negatif, karena justru dengan seperti itu banyak orang yang bergabung dengan MLM dan kita masih punya kesempatan untuk prospek. Nah sebaliknya ya, jika isu MLM itu negatif, maka banyak orang di luar jaringan kita yang kesulitan untuk mengembangkan jaringan. Nah tetapi alhamdulillah di jaringan kita sudah mempunyai cara jelas, cara sederhana dengan gamblang, hingga mereka mau gabung di jaringan kita. Pada akhirnya orang-orang itu akan bergabung ke jaringan Anda, ke jaringan kita semua gitu ya. Nah ada yang bilang MLM itu haram gitu ya. Nah di sini saya ingin paparkan kepada Anda bahwa para founder atau pendiri NASA sudah pernah berkomunikasi dengan beberapa ulama, kemudian minta pendapat mereka tentang network marketing, terutama network marketing NASA, tentang kehalalannya. Nah ini pendapatnya ada beberapa yang akan saya paparkan, yaitu pertama dari Bapak Ali Yafi. Beliau adalah mantan ketua MUI. Beliau berpendapat pada dasarnya network marketing atau MLM itu hukumnya halal dan sama dengan bisnis-bisnis lainnya. Akan tetapi kalau bisnis itu mengandung skema piramida atau arisan berantai, jelas-jelas hukumnya haram. Dan NASA itu tidak mengandung skema piramid. Nah, pendapat dari Dr. Kiai Haji Miftah Farid, Ketua MUI Jawa Barat, beliau menyatakan model network marketing memiliki relevansi atau cocok dengan semangat nilai Islam, yakni berbasiskan jamaah, karena modal dikeluarkan bersama-sama ya, antara semua mitra, upline, downline, perusahaan juga sama-sama mengeluarkan modal ya. Dan sebagai cara memasarkan network marketing, pada akhirnya dihukum mubah atau boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, keikhlasan, muamalat, status yang diperjualbelikan barangnya real, tidak haram, tidak berbohong ya atau menyembunyikan cacat, status keuntungannya bersifat tidak haram, tidak riba ya, terus kemudian tidak menentang hukum-hukum yang ada di agama Islam. Kemudian ada pendapat dari Muhammad Safi Antonio, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia, pendiri Bank Muamalat ya. Memang fenomena bisnis yang pesat perkembangannya dalam beberapa dasawarsa ini adalah e-commerce atau bisnis online ya, franchise atau waralaba, kemudian hak paten, yang terakhir adalah network marketing atau direct selling ya, atau penjualan langsung. Nah, network marketing itu halal atau haram itu tidak bisa dipukul rata.
tentunya ada yang halal ada yang haram ya. Nah, tidak ditentukan oleh masuk tidaknya dalam aplik, dan juga tidak dapat dimonopoli oleh pengakuan sepihak sebagai network marketing syariah atau konvensional, penjualan langsung atau direct selling, tetapi sejauh mana usaha itu dipraktekkan kemudian digaji sesuai syariah atau tidak. Jadi sebuah sistem pemasaran itu tidak langsung dimonopoli halal haramnya itu dengan apakah dia network marketing atau dia konvensional atau dia masuk aplik atau tidak, tapi praktek-praktek di dalamnya ya. Jadi kalau network marketing mengandung sistem piramida, tentunya ya jadi haram gitu ya. Nah, NASA tidak mengandung sistem piramida. Nah, kemudian menurut Muhammad Munir Khaudri, PhD, President of Islamic Food and Nutrition of America atau Ivanka, mengingatkan umat Islam untuk meneliti kehalalan suatu bisnis network marketing sebelum masuk di dalamnya. Yang harus diteliti yaitu marketing plan-nya, ada skema piramida atau tidak, kemudian track record perusahaannya baik atau tidak, apakah produknya mengandung zat-zat yang diharamkan atau tidak, terus kemudian target usahanya itu recruiting doang tanpa penjualan, atau kemudian biaya pendaftarannya mahal dan tidak masuk akal, atau dicurigai sebagai money game. Nah, kalau money game ya memang sama dengan judi gitu ya, arisan berantai, money game, recruiting, pendaftaran dan sebagainya, bonus sponsorship gimana-mana itu ya money game. Ya itu bisa dihukumi sama dengan judi dan haram. Dan apakah menjanjikan kaya mendadak atau tidak ya. Jadi kalau biasanya berbisnis dengan modal yang menjanjikan kaya mendadak itu ya money game ya, bukan network marketing. Nah, ini perlu dipertanyakan ya. Kemudian beliau Ustadz Ja'far Umar Talib, mantan Panglima Laskar Jihad ya, pengasuh pondok pesantren Salafi, beliau menyatakan bahwa jual beli itu sama saja hukumnya. Jual beli maupun konvensional maupun network marketing itu sama saja halal, asalkan tidak ada unsur kedoliman, barangnya jelas ada manfaatnya, bukan produk musuh, harganya wajar, terjangkau ya, terus transparan dalam proses pembagian bonus ya. Jadi transparan, kalau yang dapat ini bonusnya ini, kalau dapatnya sekian bonusnya sekian ya gitu ya. Nah, bahkan ke beliau Ustadz Ja'far Umar Talib ingin membuat laboratorium percontohan untuk pelatihan agro bagi santri-santrinya, karena Ustadz Ja'far Umar Talib memandang mulai dari agro kompleks lah program umat dimulai, dan dari situlah kita dekatan umat. Dan kebetulan NASA punya produk-produk agro kompleks dan mengembangkan plasma-plasma yang bekerjasama dengan para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka ya. Nah, kemudian beliau Ustadz Hilman Rosyad Shihab LC berpendapat bahwa bisnis network marketing yang sesuai syariah adalah network marketing untuk produk yang halal, bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak melanggar syariat. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, tidak ada riba, tidak ada sumpah yang berlebihan, tidak ada pengurangan timbangan dan lain-lain. Kita tidak bisa mengeneralisir atau menyamakan hukum network marketing dewasa ini. Ada yang halal, ada yang haram, tentunya tergantung sistem yang dijalankan di dalamnya. Diperlukan kajian yang bersifat kasuistik, mendalam, dan terpadu atas masing-masing perusahaan network marketing dan bagaimana cara mereka melaksanakan sistem kerjanya. Dan alhamdulillah NASA tidak ada ya yang disebutkan tadi itu melanggar syariat, tidak ada paksaan juga, tidak ada penipuan, tidak ada riba, tidak ada sumpah yang berlebihan gitu ya, overclaim. NASA juga tidak melakukan yang namanya overclaim ya. Terus kemudian tidak ada pengurangan timbangan. Insya Allah ya, NASA adalah salah satu perusahaan network marketing yang halal. Nah, kemudian batasan umum panduan umat Islam untuk terlibat dalam bisnis network marketing menurut Ustadz Hilman Rosyad Shihab. Pada dasarnya network marketing adalah muamalah atau buyu. Prinsip dasarnya adalah boleh selagi tidak ada riba, khoror, doror, atau mendolimi pihak lain, atau terus kemudian tidak ada unsur jahalah ya, yang jahalah itu tidak transparan ya. Kemudian diperhatikan segala sesuatu menyangkut jaringan itu transparansi biaya pendaftaran dan alokasinya, terus transparansi menyangkut jenjang level, kesempatan untuk berhasil untuk semua anggota, baik anggota lama maupun anggota baru.
Kemudian ada hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggotanya. Adalah sarana untuk menjual produk, barang jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa produk. Kamuflase ya, sehingga terjadi yang namanya money game atau arisan berantai. Jadi kalau hanya recruiting tanpa adanya aliran distribusi produk dari pabrik ke konsumen, yaitu namanya money game. Tapi ada produk tapi kamuflase, misalnya memang ada produk cuma satu-satunya produk itu dijualnya dengan harga tidak wajar, yaitu patut dicurigai sebagai money game atau arisan berantai. Itu sama saja dengan perjudian dan tidak boleh atau haramnya. Nah, kejujuran seorang distributor yang menawarkan produk, tidak berbohong atau menutupi celah produk, ini juga penting ya dalam dasar network marketing. Kemudian beliau Bapak Dawam Raharjo, tokoh Muhammadiyah, berpendapat bahwa sistem pemasaran network marketing tidak haram hukumnya dalam Islam. Syaratnya harus terjadi perjanjian secara sukarela karena Islam berpegangan pada perjanjian secara sukarela ya. Jadi Anda mau mendaftar atau tidak mendaftar, setelah mendaftar Anda mau mengembangkan jaringan atau tidak mau mengembangkan jaringan di NASA, mau jadi pemakai produk, penjual produk, atau mau jadi stokis, itu boleh kan, berarti secara sukarela kan, itu halal. Kalau misalnya ada pemaksaan lah, justru itu yang haram ya. Sistem network marketing malah cukup bagus dan adil karena berbagai pihak memperoleh manfaat ya, baik konsumennya mendapatkan manfaat produk, distributornya atau mitra usahanya mendapatkan keuntungan karena menjual produk atau memakai dengan harga yang lebih murah misalnya. Nah, stokis juga mendapatkan selisih harga, keuntungan, dan bonus. Perusahaan-perusahaan dan karyawannya, perusahaan NASA dan karyawannya pun mendapatkan manfaat, keuntungan gitu ya, dan juga para supplier atau pabrik-pabrik juga mendapatkan manfaat beserta para karyawannya. Bisnis yang melanggar agama adalah kalau bisnis itu tidak menepati janji, melanggar kesepakatan, dan memeras ya. Nah, sekarang saya akan memaparkan perbedaan network marketing dengan sistem piramida atau yang sering saya sebut dengan money game. Ya, jadi network marketing itu yang pertama sudah dimasyarakatkan dan diterima di hampir di seluruh dunia. Sedangkan sistem piramida atau money game itu sudah banyak negara yang melarang dan menindak perusahaan dengan sistem ini, termasuk sebenarnya Indonesia. Jadi Indonesia melalui OJK itu mengawasi seluruh perusahaan network marketing dan perusahaan investasi, di mana kalau ada perusahaan network marketing yang menerapkan sistem piramid dan sistem Ponzi, sistem arisan berantai, sistem money game, akan segera dibredel izinnya untuk tidak beredar lagi di Indonesia. Jadi setiap tahun akan direview. Nah, alhamdulillah NASA sudah berusia 18 tahun dan sudah berarti sudah 18 kali direview, karena setiap tahun direview ya. Sistem NASA tidak melanggar peraturan pemerintah maupun melanggar syariat agama Islam kan, alhamdulillah. Yang kedua, network marketing itu berhasil meningkatkan penghasilan kesejahteraan bagi para anggotanya dari level atas sampai level bawah, bahkan orang yang baru bergabung kan, orang yang baru bergabung pun bisa menjual produk dengan keuntungan atau selisih harga yang bisa diperoleh secara langsung maupun rabat, yaitu keuntungan yang bisa diperoleh secara tidak langsung ya setiap bulannya. Nah, sedangkan sistem piramid itu hanya menguntungkan orang yang lebih dulu bergabung atas kerugian yang mendaftar belakangan gitu. Nah, yang ketiga, keuntungan keberhasilan distributor ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan, pembelian produk, jasa yang bernilai dan berguna bagi konsumen. Itu kalau di network marketing. Nah, sementara di sistem piramida, keberhasilan anggota ditentukan dari seberapa banyak yang bersangkutan merekrut orang ya. Jadi semakin banyak merekrut orang, semakin besar uang yang didapatkan. Nah, itu di skema piramida. Yang keempat, setiap orang hanya berhak menjadi distributor hanya satu kali gitu kalau di network marketing. Nah, sementara di sistem piramid setiap orang boleh mendaftar berkali-kali dalam satu waktu. Jadi kartunya itu berkali-kali. Saya daftar, kemudian saya daftar lagi sebagai downline saya. Itu biasanya kalau di sistem piramida itu boleh. Kalau di sistem network marketing itu tidak ada seperti itu.
Kemudian untuk network marketing itu biaya pendaftarannya tidak mahal, masuk akal. Biasanya diberikan starter kit yang senilai dengan pendaftarannya. Misalnya pendaftaran 200.000 kayak di NASA itu dapat barang yang jika dijual nilainya lebih dari 200.000. Nah, sementara kalau sistem piramida itu biaya pendaftaran anggotanya itu biasanya sangat tinggi, biasanya disertai dengan produk yang harganya tidak wajar. Nah, jika seseorang dapat merekrut orang lebih banyak, barulah memperoleh keuntungan gitu. Nah, kemudian keuntungan untuk network marketing ya, keuntungan yang didapat distributor berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota jaringannya. Jadi berdasarkan omset ya, omset kita sendiri dalam menjual maupun omset jaringan kita yang menjual ke konsumen gitu ya. Nah, kalau di sistem piramid atau money game itu keuntungan yang didapat itu dihitung berdasarkan sistem recruiting seperti terbentuk format tertentu. Biasanya ya formatnya piramida ya, binari kanan kiri gitu. Kemudian jumlah untuk sistem network marketing ya, jumlah orang yang direkrut menjadi anggota tidak dibatasi, tetapi dianjurkan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Anda merekrut bebas mau 1, mau 2, mau 3, mau 1000, mau 2000, mau 10.000 gitu. Silahkan, yang penting orang-orang yang direkrut itu harus Anda bina. Karena ada kewajiban membina, maka jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anda membina. Anda bisa membina berapa maksimalnya. Ya kalau sudah terlalu banyak ya jangan merekrut lagi, karena nanti yang kalau jumlahnya terlalu banyak Anda tidak bisa membimbing, kecuali kalau memang orangnya yang tidak mau dibimbing, itu ya beda ya. Kemudian kalau di sistem piramida itu jumlah anggota yang direkrut dibatasi, misalnya hanya boleh merekrut 2. Kalau ingin menambahkan jaringan harus ke bawah, jadi harus 2 lagi kayak gitu. Anda beli coupling lagi kalau ingin punya member banyak, ya Anda harus jadi anggota lagi, kayak gitu-gitu terus ya. Itu kalau di sistem piramid. Kemudian setiap distributor ini network marketing ya sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang menumpuk barang belanja besar-besaran tapi ditumpuk gitu. Itu dilarang biasanya ya, karena di dalam penjualan langsung yang terpenting adalah produk yang dibeli bisa dipakai, dirasakan kegunaannya oleh Anda ataupun oleh konsumen. Sementara di sistem piramid itu biasanya setiap anggota itu dianjurkan untuk membeli produk berkali-kali ya, dimana setiap jadi anggota harus membeli produk dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Hal ini menyebabkan banyak sekali anggota yang menimbun barang tapi tidak habis dipakai sendiri maupun dijual. Kemudian perbedaan berikutnya adalah network marketing itu biasanya program pembinaan distributor sangat diperlukan agar didapatkan anggota yang berkualitas tinggi, termasuk program promil stokis 9 bulan ya. Ini adalah program yang diluncurkan untuk membina para distributor yang ingin berkembang ya. Nah, kalau di sistem piramida tidak ada program pembinaan yang memadai, karena yang diperlukan hanya recruiting saja. Kemudian di network marketing pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting, karena produk harus dijual sampai ke tangan konsumen. Kalau di sistem piramid tidak ada pelatihan produk, sebab komunitasnya hanyalah rekrut anggota. Produk hanya dijadikan kedok atau kamuflase saja. Kemudian untuk network marketing, seorang upline sangat berkepentingan dengan meningkatnya kualitas dari para downline-nya. Kesuksesan seorang upline terjadi jika bisa mensukseskan downline-nya. Sedangkan di sistem piramid, para upline hanya mementingkan recruiting orang baru. Apakah downline-nya berhasil atau tidak, orang urusan ya, upline-nya tidak ngurusi. Dan yang terakhir, network marketing itu merupakan salah satu bentuk peluang usaha yang baik, di mana setiap distributor harus terus melakukan pembinaan jaringannya, tidak hanya bisa menunggu jaringannya berkembang ya. Dan kalau di sistem piramid atau money game ini bukan merupakan peluang usaha, karena yang dilakukan lebih menyerupai untung-untungan, di mana yang dilakukan hanya membeli coupling, membeli kememberan, selanjutnya menunggu. Nah, itu perbedaan network marketing dan sistem piramida.
Nah, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, lah kemudian bonus NASA itu dari mana asalnya gitu? Kok ada bonus NASA? Kita sama-sama jualan kayak toko kelontong kok nggak ada bonus, kalau kita kok ada bonus. Nah, setiap produk kebutuhan sehari-hari, mau produk konvensional maupun produk network marketing itu, apapun ya di dunia ini selalu mengandung yang namanya biaya iklan. Yang biaya iklan itu biasanya kalau di konvensional itu diberikan kepada media massa seperti TV, koran, radio, dan lain-lain. Tetapi di PT NASA alokasi biaya iklan itu diberikan kepada orang-orang yang terlibat mengiklankan sehingga terjadi penjualan. Jadi bonus PT NASA adalah bukan dari mengeruk uang orang lain, tetapi uang alokasi iklan dari PT NASA. Jadi PT NASA itu mengalokasikan uang dari setiap produk yang keluar dari perusahaan. Itu misalnya Crystal X 1 piece akan dialokasikan biaya 22.000 untuk membayar bonus para distributornya. Nah, oleh karena itu PT NASA tidak beriklan di TV, koran, radio, dan media massa lainnya, karena yang iklan siapa? Yang iklan para distributornya. Nah, distributornya bonusnya dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan omset yang bisa dia ciptakan bersama para mitranya, sehingga ini mengandung unsur keadilan ya. Jadi menganut unsur keadilan karena berdasarkan prestasi dan omset setiap orang yang beraktivitas di bisnis NASA. Nah, NASA ini mohon maaf ya, ketiganya harusnya 18 tahun ya. NASA sudah 18 tahun, bahkan di tahun ini akan ulang tahun yang ke-19 karena ini tahun 2021 ya. Terus orang bilang nanti semua orang gabung NASA. Nah, terus saya jualannya ke siapa? Nah, perlu diketahui ya teman-teman semua, tahun 2005 Pak Ihsan itu, upline kita semua itu bertanya ke kantor tentang berapa orang yang terima bonus. Rupanya ada 10.000 orang ya. Nah, kemudian di tahun itu penduduk Indonesia 215 juta. Dan tahun 2016 Pak Ihsan tanya lagi. Ternyata distributor aktif itu 5.000 sampai 10.000, malah turun ya. Nah, ternyata di Google dicek itu tahun 2016 itu 260 juta jiwa, naik jauh ya dibandingkan tahun 2005. Artinya perbandingan tahun 2005 antara penduduk Indonesia dengan orang yang terima bonus atau distributor aktif di NASA itu kurang lebih hanya 0,05%, tapi di tahun 2016 malah turun menjadi 0,002%. Artinya perbandingan pertumbuhan distributor NASA dengan pertumbuhan pasar penduduk Indonesia, itu kan pasar ya atau konsumen, itu kalah jauh ya. Pertumbuhan distributor NASA itu tidak bisa mengalahkan pertumbuhan pasar, jadi tidak akan mungkin bisa mengejar ya. Dari hal tersebut, kenyataan pertumbuhan agen tidak bisa mengejar pertumbuhan penduduk. Jadi nggak mungkin penduduk Indonesia itu NASA semua, itu nggak mungkin, kecuali presidennya itu membuat surat keputusan presiden yang setiap bayi lahir akan menjadi NASA, tapi itu juga nggak mungkin gitu ya. Nah, itu baru penduduk Indonesia loh ya, belum luar negeri, karena di NASA juga bisa merambah ke luar negeri ya. Di beberapa wilayah di Asia sudah sering kita mengirimkan produk ke sana ya, dan sekarang merambah ke benua-benua yang lain. Secara logika, secara statistik terbukti bahwa sesuai data di atas, ternyata peluangnya itu bukan kelamaan semakin kecil, tapi semakin besar, semakin meningkat, semakin besar pula peluang bisnisnya. Plan saya, tapi kan trauma merekrut, susah lah ya NASA gitu. Nah, ada yang punya perasaan seperti itu. Nah, saya tidak pandai merekrut, saya tidak bisa jualan, saya tidak pinter, saya tidak bisa ngomong, saya tidak punya teman saya goib, bingung cara merekrutnya. Pahami bahwa setiap orang itu sudah hidup dalam sebuah jaringan keluarga ya. Anda punya kakek, nenek, kemudian punya ayah, om, tante, ponakan, terus kemudian sepupu lah. Anda sendiri nanti punya anak, punya istri, punya cucu lagi nanti, terus punya
anaknya cucu itu apa cicit dan terus seterusnya, itu kan jaringannya itu jaringan keluarga. Terus jaringan pertemanan, teman kerja, teman sesama hobi, teman sekolah, teman kecil, teman main, teman Facebook, teman Twitter, teman Instagram, teman ngaji, teman di YouTube, teman apa, teman banyak banget, itu juga jaringan. Nah, jawabannya adalah pakai ilmu melipir, membelokkan, mengalihkan topik pembicaraan dengan klenik-klenik. Nah, tujuan akhirnya adalah meminjamkan buku paket info. Jadi manfaatkan alat yang namanya buku paket info. Anda pun bisa menggunakan video-video yang Anda miliki nantinya itu untuk ditunjukkan kepada prospek-prospek Anda. Jadi Anda bekerja cerdas. Kalau Anda belum bisa ngomong, ya pinjamkan buku untuk dibaca, ataupun pinjamkan video atau kirim video-video yang Anda punya tentang informasi bisnis kepada prospek. Jadi Anda nggak perlu ngomong, nanti orangnya lihat video, tertarik, lalu gabung kepada Anda, kan gampang ya. Nah, untuk ilmu melipir ini sama dengan hypnoselling, cover selling, sales magic, copywriting, 17 cara closing dan semacam itu, atau secara soft selling. Intinya adalah menginformasikan secara halus, bukan mengajak, bukan merekrut, dan tidak berharap harus ikut. Jadi intinya Anda itu seperti iklan saja, menyampaikan informasi tentang bisnis NASA, baik produknya maupun sistem bisnisnya. Kalau orangnya tertarik gabung, kalau nggak tertarik ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak iklan di TV itu kan ngomong aja terus ditampilkan terus videonya, orangnya mau beli atau tidak ya nggak ada urusan. Pokoknya saya tugasnya adalah menyampaikan informasi gitu. Lah, kita posisikan diri kita sebagai seorang bos, pemilik perusahaan yang sedang mencari karyawan. Kan bisa membuka lowongan kerja kalau bos itu kan gitu ya. Kita kan bisa saya sedang mencari mitra gitu kan. Nah, ada yang orang yang tidak tertarik ya baik-baik saja, kita tetap berteman. Kalau memang kita kenal atau teman kita, keluarga kita gitu. Tapi kalau tidak berminat ya nggak apa-apa. Kalau berminat ya ayo kita bergabung gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan wawancara, penjajakan orang yang sedang bicara dengan kita, siapa tahu bisa diajak sama. Jadi kita memberikan informasi itu sebenarnya kita itu harus memposisikan diri sebagai bos yang sedang wawancara seorang calon karyawan. Jadi kita itu misalnya nggak cocok orangnya, ya kurang cerdas misalnya, ya udah nggak usah bergabung dengan kita, nggak masalah. Kalau cerdas orangnya, ya ayo kita sama-sama bisnis ini dan meraih sukses bersama-sama. Atau ada orang yang bicara dengan kita tetapi setelah kita jajaki ternyata menurut penghitungan kita daya pikirnya kurang sesuai, kurang mudah paham, nanti jika gabung NASA malah merepotkan kita. Berarti tidak semua harus gabung dengan kita yang milih ya. Apalagi di program Hamil Stokis 9 bulan itu kita hanya memilih 3 orang ya, 3 orang, minimal 3 orang. Memilih 3 orang itu ya sangat sedikit ya yang cocok untuk melakukan yang namanya program Hamil Stokis 9 bulan. Jadi melipir itu untuk wawancara bagi orang yang kita hadapi, kira-kira pas atau tidak kita kerjasama dengan dia, kita habiskan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya untuknya. Jika kita rasa kurang potensi ya nanti kan kita capek sendiri, jadi nggak usah gitu. Makanya pilih-pilih yang kira-kira jika kerjasama dengannya itu akan saling menguntungkan, yang punya produktif, progresif, jarang ngeluh gitu. Pilih yang seperti itu ya. Makanya kalau orangnya gampang lanjut, kalau sulit hilang gitu ya, tinggal aja. Intinya melipir itu memberikan informasi tentang peluang NASA. Kalau dia cerdas, paham, nah kita tidak perlu repot-repot ngajak, rekrut, pasti dia ikut. Jadi kita hanya menemukan orang-orang yang cerdas dan paham dan cocok saja. Nah, ini contohnya kan tadi udah saya sebutkan ya, kayak iklan di media massa ya, TV, koran, radio, dan sebagainya, itu hanya sifatnya menginformasikan saja. Informasi aja terus, tidak berpikir apakah ada yang mau melihat. Bahkan ada orang yang melihat iklan terus dimatiin TV-nya gitu ya. Ya besok ya tetap iklan lagi, sampaikan saja terus sampai suatu saat ada yang cocok dan bergabung pada Anda. Jadi tanpa kita ajak pun, kalau cerdas, paham, cocok, pasti ikut daftar sendiri. Tidak perlu dipaksa-paksa atau membeli produk kita. Kalau memang cocok barangnya, pasti membeli produk kita kan. Setiap orang sudah hidup dalam sebuah jaringan keluarga, jaringan pertemanan, jaringan
Anda tinggal lakukan itu yang namanya prospecting. Nah, ini cara prospek ya. Anda ketemu dengan prospek, Anda bisa pinjamkan paket info atau berikan video gitu ya, video yang Anda punyai ya. Termasuk video ini juga boleh Anda kasihkan ya. Nanti ada yang menolak, ya kita tinggalkan aja dan kita berteman baik saja dengan mereka. Kemudian mungkin ada yang memilih jadi pelanggan kita, ya kita bangun hubungannya agar dia selalu repeat order ya ke kita karena memang butuh produknya. Kemudian ada yang bergabung menjadi distributor, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, malas bisnis NASA itu cuma menguntungkan orang lain, menguntungkan yang di atas gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya begitu ya. Nah, jawabannya adalah di dunia ini yang namanya bisnis agar awet dan terus berlangsung itu harus saling menguntungkan. Tidak ada suatu bisnis di dunia ini yang awet terus bertahan jika ada yang dirugikan. Misalnya kita beli barang di warung, sabun, deterjen, rokok, pasta gigi dan sebagainya. Ketika kita beli barang tersebut, yang beli atau konsumen itu untung dari manfaat yang didapatkan dari barang tersebut. Tokonya untung, dapat laba. Agennya atau grosirnya untung, agen kabupatennya untung, agen wilayah untung, pabrik juga untung, kan untung semua gitu ya. Ini bukan berarti menguntungkan yang di atas, karena konsumen atau end usernya pun untung gitu ya. Nah, di luar NASA ketika kita melakukan aktivitas bisnis itu pasti saling menguntungkan. Contohnya beli sate menguntungkan yang memelihara kambing, yang jual bumbu dapur, yang jual tusuk sate, yang jual arang dan lain-lain. Beli baju pun seperti itu, menguntungkan yang jual kain, yang menjahit, yang bikin kancing, yang jual bajunya, yang pedagang, yang jual benang dan sebagainya. Nah, apakah ada bisnis yang tidak saling menguntungkan? Jadi bisnis itu ya harus saling menguntungkan. Nah, di NASA pun seperti itu. Kita ya menguntungkan orang yang kita beli, konsumen beli ke distributornya untung, tapi konsumennya juga untung kan, dapat produk. Kalau konsumen tidak untung, otomatis NASA udah bubar dari dulu. Kalau salah satu rantai dari sebuah bisnis itu ada yang rugi, pasti bisnisnya bubar ya. Biasanya itu money game itu 2 tahun pasti bubar karena salah satu di antara rantai distribusi produknya itu ada yang rugi gitu. Jadi kalau sebuah bisnis network marketing itu bertahan lebih dari 10 tahun, kemungkinan bisnis ini adalah bisnis yang saling menguntungkan, semua rantai distribusinya itu diuntungkan. Nah, ini apa namanya, skema distribusi produk konvensional dan network marketing. Nah, bedanya apa? Kalau distribusinya hampir sama skemanya, cuma bedanya di ini apa namanya, disingkatnya. Kemarin di video penjelasan tentang promil kan sudah ada ya. Jadi agen-agen itu, agen wilayah, agen provinsi, agen kabupaten itu nggak ada kalau di NASA. Itu diganti dengan stokis. Nah, kemudian langsung ke distributor. Jadi dari gudang-gudang NASA itu langsung ke stokis ya, langsung ke distributor. Jadi jalurnya lebih pendek. Nah, orang-orang yang tergabung menjadi distributor, stokis dan distributor NASA itu adalah orang-orang kecil. Kalau di NASA itu orang yang miskin kayak saya, yang deso, pelosok, orang yang bisa mengakses kesempatan ini. Tapi kalau di bisnis konvensional itu pasti orang-orang yang kalau misalnya ingin jadi agen kabupaten, agen kecamatan, agen wilayah, agen provinsi, apalagi agen tunggal di level nasional, itu pasti adalah orang-orang yang punya kekayaan miliaran. Jadi orang-orang seperti kita yang marginal itu ya susah untuk masuk ke sistem konvensional yang kecuali paling-paling menjadi pengecer. Pengecer pun misalnya kita apa namanya buka warung pun modalnya juga lumayan besar kan, harus bikin warung ya. Nah, kemudian ada juga skema seperti ini ya. Jadi tidak selalu skema di NASA itu menguntungkan yang di atas. Bahkan kalau skema seperti ini, seseorang yang merekrut downline-nya, kemudian downline-nya bisa lebih tinggi peringkatnya dan jaringannya lebih besar,
itu downline-nya bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi siapa yang bekerja, dia yang mendapatkan keuntungan. Tidak mesti orang yang lama atau orang yang baru. Tidak mesti orang yang lama yang bonusnya lebih besar. Jadi banyak terjadi orang baru bonusnya juga lebih besar. Kemudian mungkin ada di antara prospek teman-teman semua atau teman-teman semua sendiri yang mengaku tidak ada waktu karena bekerja, karena ngurus orang rumah tangga dan ini dan itu dan sebagainya. Nah, ternyata biasanya orang yang sibuk itu justru cepat sukses karena kesibukannya itu adalah efek dari banyaknya orang yang percaya dia diakui punya kemampuan. Nah, orang yang punya kemampuan akan banyak orang yang percaya dengannya sehingga dia menjadi sibuk, dan orang yang sibuk itu bisa mengatur waktu. Biasanya orang yang bisa mengatur waktu itu kan justru orang yang sibuk karena sudah jadi kepala sekolah, di rumah jadi ketua RT misalnya, itu kan sibuk ya. Justru orang-orang ini adalah orang yang bisa mengatur waktu. Orang yang sibuk biasanya masih menerima kegiatan-kegiatan baru, padahal masih banyak yang nganggur. Kenapa? Yang sudah sibuk malah diberi banyak kesempatan. Nah, seperti itu. Dan orang yang sibuk untuk ketemu banyak orang adalah gratis. Jadi kalau orang sibuk biasanya ketemu orang itu gratis ya. Ketemu teman, ketemu karyawan, ketemu teman kerja, ketemu apa, itu kan gratis ya. Kalau justru orang nganggur itu di rumah saja malah ketemu orang itu harus ngeluarin biaya gitu kan. Dan tidak mengeluarkan biaya kalau mau ketemu orang, tidak meluangkan waktu juga dan tenaga karena memang tiap hari ketemu orang ya, karena sudah otomatis ketemu banyak orang di mana-mana. Tinggal menggunakan ilmu melipirnya, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, memberikan informasi NASA, ngasih buku paket info ataupun ngasih video gitu doang. Kayak gitu aja, udah ketemu banyak orang tiap hari kok. Tinggal edifikasi ke para upline biar upline yang menjelaskan dan membinanya. Nah, kalau ada orang yang sudah tertarik ya udah dibawa saja ke rumahnya upline biar upline yang menjelaskan tentang program hamil stokis misalnya. Kemudian yang penting sering konsultasi dan koordinasi ke upline. Semakin sibuk seorang, semakin banyak yang percaya dengannya. Jadi sibuk itu menguntungkan buat Anda untuk mengembangkan bisnis saya. Terus ada yang ini ya, ada yang bertanya lagi, nggak ngapa-ngapain kok terima duit gitu ya. Tuh upline-mu enak bener ya, nggak ngapa-ngapain kok terima duit. Nah, lihat ilustrasi ini. Kalau ada orang yang bilang seperti itu. Lari estafet itu pesertanya setiap tim itu pesertanya 4. Nah, pelari pertama sudah lari duluan, dikasihkan ke pelari yang kedua tongkatnya ya, tongkat estafetnya. Nanti yang kedua itu lari lagi. Yang pertama ngapain? Yang pertama kan ya bisa duduk sambil nyorak-nyorakin, ngasih semangat gitu. Terus begitu seterusnya sampai selesai pelari keempat. Jadi upline tidak ngapa-ngapain, bukan tidak ngapa-ngapain, tapi upline sudah lari duluan. Nah, estafetnya di Anda, upline tinggal memberi semangat, memberi dorongan, motivasi dan sebagainya, karena sudah praktek lebih dulu. Nah, nanti kalau menang, ya ini kan pelari-pelari gitu ya. Ini kan ada ilustrasinya. Kalau di garis tertentu dia ngasihkan ke pelari selanjutnya kan kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau menangnya bareng-bareng, merasakan kemenangan bersama antara pelari pertama sampai pelari keempat. Tidak hanya yang menang pelari keempatnya saja lah. Kalau yang menang pelari keempatnya ya nanti pelari pertamanya nggak semangat pada saat dia membawa lari tongkat estafetnya, nggak nyampe-nyampe, akhirnya pun nomor 4-nya juga tidak akan menang gitu. Jadi intinya kalau di bisnis itu ya kerjasama antara upline dan downline dan jaringan berikutnya gitu, sama-sama kerja gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh pemenang lomba lari estafet. Satu tim terdiri dari 4 orang itu bergantian dari pelari pertama sampai pelari keempat, sama-sama menang, sama-sama dapat medali, sama-sama naik ke podium, sama-sama dapat bonus ya. Terus ada yang bilang mungkin tidak punya modal. Nah, justru dengan NASA itu orang lebih tenang karena tidak butuh modal besar, cuma 200.000. Tidak takut bangkrut kalau 200.000-nya udah dikasih produk yang nilainya di atas 200.000, dipakai sendiri juga untung, tidak bangkrut artinya gitu ya. Tapi potensinya di NASA itu bisa puluhan miliar gitu. Besok di video berikutnya akan saya jelaskan potensinya ya.
per bulan, dan penghasilannya bisa ratusan juta per bulan. Nah, beda dengan usaha konvensional ya. Teman saya buka bengkel motor sudah mengeluarkan duit 100 juta. Teman saya yang jualan bakso sudah habis 15 juta. Teman saya yang penjual gorengan modalnya juga 7 jutaan ya. Tambal ban, beli kompresor saja itu 7 jutaan. Itu baru kompresor, belum perataan yang lain-lainnya. Nah, kalau di NASA pendaftaran cuma 200.000 sudah bisa mulai ya. Nah, stokis kan 30 juta plan. Stokis itu kan nanti setelah omsetnya itu 10.000 poin. Nah, kalau omset Anda 10.000 poin itu kalau dinilai dengan harga distributor itu 40 juta. Nah, kalau omset Anda sudah 40 juta, kemudian Anda mengeluarkan modal 30 juta itu bahkan baru belanja saja sampai rumah sudah habis karena dibeli oleh distributornya gitu. Jadi mengeluarkan modal besar pun nantinya ketika stokis karena omsetnya sudah besar, sudah ada pasarnya, sudah ada yang beli gitu. Jadi tidak perlu menciptakan pasar lagi gitu. Nah, ini perbandingan usaha sendiri atau konvensional dibanding usaha dengan sistem network marketing atau jaringan. Nah, usaha sendiri atau konvensional itu kan modalnya sendiri. Semua dipikir sendiri, harus punya keterampilan sendiri, pusing juga sendirian, mau beramal soleh ya sendirian, resikonya ditanggung sendiri, berdoanya sendiri, apa-apa harus sendiri, pas kurang semangat harus menyemangati diri sendiri, mentraining seluruh karyawan kalau punya karyawan ya sendiri, mencari sistem ya sendiri, belajar sendiri, kemana-mana sendiri, resiko sendiri, curhat sendiri, perjanjian diurus sendiri, perizinan ya diurus sendiri, pajak diurus sendiri, cari-cari tempat usaha mikir dan nyewa sendiri, dan lain-lain sendiri. Nah, kalau network marketing NASA ya modalnya itu bareng-bareng, makanya modalnya kecil. Distributor baru bergabung 200.000, upline-nya 30 juta untuk stokis, upline-nya lagi sampai perusahaan semuanya itu mengeluarkan modal masing-masing tapi digunakan bersama-sama untuk usaha bersama. Yang memikirkan kita itu orang banyak, perusahaan, upline-upline dan jaringan. Keterampilan bisa dari perusahaan, upline-upline dan jaringan. Pusing dipikirkan oleh perusahaan, upline-upline dan jaringan. Perusahaan itu punya TS ya, yang tempat konsultasi ya. Terus mau beramal soleh, jariah, ilmu, keterampilan otomatis karena membantu jaringan. Ketika Anda membangun jaringan, Anda akan membimbing lah, itu kan beramal soleh. Jariah, ilmu kan. Beramal soleh memberikan keterampilan, nah itu kan Anda akan dapat pahala tanpa henti kan selama ilmu yang Anda berikan itu dimanfaatkan oleh mitra Anda untuk mendapatkan penghasilan kan. Resikonya ditanggung bersama perusahaan, upline-upline dan jaringan. Urusan bisa dibantu perusahaan, upline-upline dan jaringan. Kemudian didoakan agar cepat sukses oleh banyak orang ya. Kalau Anda bergabung menjadi mitra saya, otomatis saya akan selalu mendoakan Anda karena kalau Anda sukses kan saya sukses gitu kan. Sama-sama gitu. Nah, pas kurang semangat disemangati oleh perusahaan, upline-upline dan jaringan. Mentraining seluruh jaringan, Anda punya mitra, upline Anda juga akan ikut membina kan, perusahaan juga akan ikut membina upline-upline Anda kan. Sistem sudah ada dan dibuktikan kesuksesannya oleh banyak orang, oleh perusahaan, upline-upline dan jaringan. Belajar diajari oleh perusahaan, upline-upline dan jaringan. Kemana-mana banyak saudara. Ketika Anda punya mitra di mana-mana, ya Anda kemana-mana mitra Anda itu sudah kayak saudara Anda. Jadi banyak saudara kan banyak rezeki kan, banyak teman-teman yang positif, semangat. Nah kan kaya juga tidak harus harta ya, tapi juga kaya hati gitu kan. Jadi kaya di NASA itu ya kaya harta, kaya hati. Kemudian resikonya ditanggung bersama-sama perusahaan, upline jaringan. Curhat bisa ke perusahaan ya melalui TS atau bahkan ke manajemen juga bisa gitu. Terus kemudian bisa ke upline, bisa ke jaringan. Perizinan bisa diurus bersama-sama. Pajak diurus oleh perusahaan. Cari-cari tempat usaha itu kan kalau Anda rekrut mitra ya rumahnya mitra Anda akan menjadi tempat usaha Anda kan udah tersedia dan lain-lain ya. Kemudian ada yang mengatakan saya tidak punya pengalaman. Nah kan nggak perlu resah dan gelisah karena tidak punya pengalaman, karena ada pelatihan-pelatihan, ada video-video. Misalnya Anda tidak bisa ya mengikuti secara offline, Anda juga bisa mengikutinya di online, misalnya di channel YouTube saya ya, channel YouTube Nunu Chandra. Ketikkan saja di aplikasi YouTube, di kolom pencarian Nunu Chandra akan keluar channel saya, di mana di sana ada video-video yang
praktek bagaimana caranya mengembangkan bisnis NASA dari segi jualannya, rekrutnya, dan sebagainya. Pemahaman pola pikirnya juga sudah saya sediakan di sana. Ada alat-alat seperti buku, VCD, banner, kartu nama, brosur, dan sebagainya. Ada upline-upline yang punya pengalaman, ada perusahaan yang peduli dengan kita tinggal konsultasi, koordinasi, kolaborasi. Nah, Anda harus memahami fenomena bekerja ya. Kan kebanyakan orang mendapatkan penghasilan itu karena menjadi pekerja atau bekerja. Nah, ini skemanya ya. Anda bekerja, terus Anda mendapatkan uang, kemudian Anda menabung, lalu kemudian Anda dari tabungan itu bisa mewujudkan impian. Nah, ketika Anda tidak bekerja karena sakit atau karena usia, maka uang pun Anda tidak bisa mendapatkan, tabungan pun Anda tidak bisa menabung, dan impian pun akan tidak bisa diraih. Nah, ini Anda kalau Anda bekerja ya. Aset yang dimiliki untuk mencari uang adalah diri Anda sendiri. Jika diri Anda jatuh sakit, sibuk, tidak ada waktu, ingin bebas, atau suatu saat meninggal, maka berhenti penghasilan. Nah, kalau di network marketing, NASA terutama, Anda bekerja itu membangun aset ya. Membangun aset berupa mitra-mitra Anda ya, berupa sumber daya manusia. Nah, aset itu menghasilkan uang berupa bonus ya. Selain Anda jualan sendiri, menghasilkan penghasilan sendiri, Anda juga membangun aset berupa mitra, yang mitra itu ketika dia memiliki omset, maka dia akan menghasilkan uang bagi Anda, yaitu bonus atau rabat. Dimana ketika Anda suatu saat ingin pensiun, sudah tidak perlu bekerja lagi membangun aset, suatu saat berhenti, tidak lagi jualan misalnya, nah tapi Anda masih punya mitra usaha yang masih jualan atau mengembangkan omset, maka Anda akan tetap mendapatkan uang dari aset yang terus bekerja. Kemudian uang akan mendapatkan bisa menabung setelah dapat uang, dan kemudian Anda tetap bisa memiliki impian. Jadi perbedaannya adalah ketika kerja Anda tidak membangun aset, langsung menghasilkan uang, dimana ketika Anda sudah tidak bekerja, maka Anda sudah kehilangan penghasilan. Tapi kalau di network marketing, Anda bekerja membangun aset dan kemudian mendapatkan impian Anda. Tapi ketika Anda sudah tidak bekerja, aset tetap bekerja untuk Anda dan menghasilkan uang, tetap bisa menghasilkan atau meraih impian-impian Anda dari tabungan yang dihasilkan. Nah, dari tabungan itu juga bisa untuk menghasilkan aset lainnya. Misalnya ketika Anda sudah menabung dalam jumlah yang besar, tapi belum juga untuk mewujudkan impian, misalnya udah dapat 100 juta, Anda bisa menginvestasikan uang Anda dari hasil network marketing itu untuk beli saham, untuk beli tanah, untuk beli kos-kosan, akan menghasilkan aset berikutnya. Nanti aset berikutnya akan menghasilkan uang berikutnya dan tabungan berikutnya, dan nantinya suatu saat bisa untuk mewujudkan impian. Inilah kelebihan network marketing. Nah, sekarang Anda harus mengubah pola pikir Anda dari bekerja untuk mencari uang menjadi bekerja untuk membangun aset. Bekerja membangun aset itu bukan pekerjaan instan, tapi memerlukan proses panjang, memerlukan waktu gitu ya. Maka harus ada sasaran perubahan sikap yang harus Anda miliki ya. Sasaran perubahan sikap ini adalah perubahan pola pikir, perubahan sikap, membangun kepercayaan dan loyalitas kepada upline Anda, kepada downline Anda. Kemudian Anda juga harus punya penguasaan produk, pengetahuan produk ya, penguasaan keahlian berkomunikasi, juga harus Anda tingkatkan skillnya, penguasaan alat dan cara memanfaatkan alat. Kemudian harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan nasihat dan masukan dari para upline dan mentor. Terus kemudian Anda juga harus mempunyai kemampuan untuk menduplikasi atau meniru semua aktivitas yang dilakukan oleh para upline dan mentor. Nah teman-teman, waktu itu relatif ya, bisa sangat terasa panjang tapi bisa saja tidak terasa. Kemarin baru saja krisis tahun 98, sekarang sudah krisis lagi, ternyata sudah tahun 2021 krisis ekonomi. Berarti sudah rentang waktu nggak terasa sudah berapa tahun itu kan, tapi kayaknya baru kemarin rasanya gitu. Nah ingat, butuh kesiapan dari diri Anda untuk menikmati proses belajar ya.
termasuk mempelajari video ini. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Ini kata-kata yang selalu saya tekankan kepada diri saya sendiri. Saya ulangi, jangan pernah untuk menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jika Anda ingin tahu siapa orang yang telah mempersiapkan diri untuk belajar, mereka sekarang tengah menyimak video ini yang dengan penuh kesadaran mau menjadi insan pembelajar. Kita semua harus memberi penghargaan kepada mereka. Untuk itu kita beri acungan jempol untuk diri Anda sendiri yang sedang belajar bersama saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa terus lanjutkan belajar di video berikutnya. Thank you, go Stokis, go Crown Diamond. Jangan lupa tulis catatan ringkasan materi ini di buku Anda sehingga Anda tidak lupa dengan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia, makmur raya, berkeadilan.